saya mempelajari kitab Al-Quran khusus. Gitu. Nah kemudian kepada Pak Kiai tahu, Bapak Kiai Haji Ahmad Fadil itu tahu bahwa saya dari 4 agama. Sehingga beliau berantusias untuk memberikan kajian-kajian tentang Al-Quran. Pertama ya tentunya saya belajar Al-Quran membaca alif bata, sampai kemudian belajar tajwid, setelah itu belajar nahwu shorof, dan belajar ilmu mantik dan balaghahnya. Gitu. Posisi masih pendeta, dan Pak Kiai tahu saya ini pendeta. Gitu. Tujuan belajar Al-Quran itu memang mau menjelekkan atau gimana? Tujuan saya ingin mengkristenkan Pak Kiai. Tujuannya untuk mengkristenkan Pak Kiai? Iya, dengan murid-muridnya, santri-santrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudaraku, sahabat ngaji cerdas yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya sayangi dan disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkenalkan, nama saya Indro S. Sukiman Abdullah Abdurrahman Sis Badrun. Itu nama gabungan antara nama Hindu dan Islam. Indro S. Sukiman itu nama Hindu karena orang tua saya beragama Hindu dari pihak bapak, dan beliau juga menjadi ketua Hindu Dharma turun-temurun dari zaman kerajaan, yaitu Wangsa Sanjaya, Mataram kuno sebelum menjadi Mataram Islam. Nah, beliau didatangkan nenek moyang saya itu dari tanah Hindustan, maka disebutlah Hindia. Itu nenek moyang saya turun-temurun penyebar agama Hindu, dan rata-rata nenek moyang saya penyembah dewa Indra, dewa keindahan. Makanya putra-putrinya dikasih nama Indro, Indro, Indro. Yang putri Indri, Indri, Indri. Nah itu. Saya 6 bersaudara dari 2 ibu. Itu dari pihak bapak. Kalau dari pihak ibu saya beragama Buddha. Jadi ibu bapak berbeda keyakinan, tapi sebetulnya Buddha sendiri bagian daripada Hindu. Nah, ibu saya waktu gadisnya beliau menjadi biksuni. Tahun 1915-an beliau menjabat sebagai ketua biksuni. Tapi setelah beliau menikah dengan bapak saya, kemudian biksuninya beliau tanggalkan, lalu beliau diangkat menjadi wali Buddha Nusantara. Bukan Indonesia, karena Indonesia belum lahir, belum ada. Tahun 1919. Ibu saya Cina Magelang, bapak saya India Jogja. Jadi otomatis perbedaan keyakinan ada antara Buddha dan Hindu. Cuma Buddha itu sendiri adalah bagian dari Hindu. Apa sebabnya bagian dari Hindu? Karena Siddhartha Gautama sendiri ayahandanya adalah seorang Hinduisme, yaitu Prabu Soyodana. Jadi kalau disilsilahkan nanti nyambungnya ke para dewa, yaitu para dewa keturunan dari Hindu. Kalau saya misalkannya gitu ya, Siddhartha Gautama itu putra Prabu Soyodana. Di manakah Siddhartha Gautama pernah menjadi maharaja? Beliau pusat kedudukannya ada di Nepal, meliputi wilayah Cina daratan dan Cina lautan sampai ke semenanjung Korea. Itu wilayah kerajaan atas angin. Kerajaan atas angin itu sejaman dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kalau Hindu sejaman dengan Nabi Dawud alaihissalam, ayahanda daripada Raja Sulaiman atau Solomo.
Itu. Sehingga Siddhartha pada saat itu sangat frustasi sekali, ingin melihat perwujudan Tuhan. Sehingga beliau gelisah, padahal beliau sudah menjadi raja di raja, maharaja, termasuknya Thailand, Kamboja, Vietnam itu di bawah naungan kerajaan Ngatasangin. Dan menyembah kepada Siddhartha Gautama sebagai pendiri agama Buddha. Tapi beliau saking gelisahnya beliau minta wangsit barangkali ya, kalau dalam zaman di Jawa itu namanya bertapa gitu. Setelah beliau bermeditasi ke pegunungan Himalaya, beliau turun dari sana, kemudian menyatakan kepada Perdana Menterinya dan ke seluruh rakyatnya yang ada di Kerajaan Ngatasangin, Siddhartha mengungkapkan 3 hal yang ditulis oleh para pengikut Buddha. Kalau yang orang-orang keturunan Cina menulisnya dengan bahasa kanji atau tulisan kanji, huruf kanji, baik kanji Korea maupun kanji Jepang itu sama-sama kanji. Terus yang keturunan dari Myanmar, dari Thailand itu ditulis dengan huruf Palwa. Nah, kalau ibu saya karena keturunan dari Jawa, Cina Jawa, sehingga beliau tidak menggunakan huruf kanji tapi menggunakan huruf Sansekerta, yaitu yang disebut Hono Coroko Doto Sowolo, itulah yang disebut Sansekerta. Nah, beliau menuliskan turun-temurun Buddha Jawa itu menuliskan kitab Bodhisattva, tapi 3 hal yang membuat saya tergelitik hatinya. Padahal saya sendiri digadang-gadang untuk bisa menjadi pengganti ibunda menjadi pimpinan di agama Buddha. Tapi pada saat saya bertanya tentang hal 3 tadi terhadap ibu saya tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Apa itu pertanyaan saya terhadap ibunda saya? Yaitu 3 hal. Karena Siddhartha Gautama mengatakan setelah turun dari pegunungan Himalaya, beliau mengatakan kepada rakyatnya, baik terhadap Perdana Menterinya, beliau mengatakan di atas raja. Padahal beliau seorang maharaja, tapi beliau mengatakan di atas raja masih ada yang lebih tinggi kedudukannya dari maharaja. Kemudian beliau mengungkapkan yang kedua, di atas yang kuasa, raja itu kan berkuasa, tapi tidak memenuhi kriteria maha kuasa. Kata beliau, di atas yang kuasa, nah semua raja berkuasa, tapi ada yang lebih tinggi dari maharaja, yaitu yang maha kuasa. Kemudian beliau juga risih dinisbatkan sebagai manusia suci, manusia setengah dewa dengan kalimat maha suci. Ya, akhirnya beliau mengatakan di atas yang suci masih ada yang maha suci. Kesanalah aku kembali. Begitu. Kesanalah aku kembali. Nah, itulah awal pencarian saya terhadap ilahiyah, terhadap Allah, perpindahan agama saya dari Buddha terus pindah ke Hindu, dari Hindu masuk seminari di Semarang, yaitu di Ungaran, kemudian berpindah lagi ke agama Kristen, yaitu di Cilacap, STH Cilacap, peninggalan Belanda, zaman dahulu tahun 60-an ya. Nah, kemudian saya cari di 3 agama, Buddha, Hindu maupun Katolik. Di Hindu karena cuma ada benang merahnya, akhirnya saya tidak puas dengan jawaban ayahanda saya sebagai seorang pemimpin Hindu Dharma Mataram, atau yang sekarang sebut Jogja, Solo dan sekitarnya itu Mataram. Akhirnya di Hindu itu ada benang merahnya sebagaimana seperti ini ya, susulkan. Siddhartha punya ayah namanya Prabu Soyodana.
Prabu Soyodana punya ayah namanya Betara Bayu. Ah, itu udah masuk Hindu itu. Betara-betara itu udah masuk Hindu. Atau Sang Hyang Bayu. Sang Hyang Bayu punya ayah yaitu namanya Sang Hyang Betara Guru atau Manikmoyo. Manikmoyo punya ayah namanya Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal punya ayah lagi namanya Sang Hyang Wenang. Nanti Sang Hyang Tunggal bisa menyatu ke Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wenang bisa menyatu ke Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal punya ayah namanya Sang Hyang Nuroso. Sang Hyang Nuroso punya ayah Sang Hyang Cahyo Nur Cahyo. Sang Hyang Cahyo Nur Cahyo punya ayah Sang Hyang Idris atau Sis. Ya, dua-duanya itu dianggap betara atau dewa. Sang Hyang Sis punya ayah namanya Sang Hyang Adam atau mungkin kalau di dalam Islam Nabi Adam alaihi salam. Nah, inilah umat Hindu dibebaskan kepada siapa yang dia cintai untuk menyembah. Gitu. Mau menyembah Siddhartha boleh, mau menyembah kepada Sang Hyang Widiwasa boleh, atau menyembah Sang Hyang Adam boleh, termasuk bapak saya karena ngepen terhadap Dewa Indra. Bapak saya termasuk orang yang turun-temurun nenek moyang saya penyembah Dewa Indro atau Indra. Sebutan Dewa Indra itu adalah Dewa Keindahan. Indro itu namanya keindahan kalau dalam bahasa Sanskertanya. Nah, itulah saya tanyakan kepada beliau, hanya sampai mentok ke Sang Hyang Adam, hati saya masih gundah. Kemudian saya tanyakan lagi, dan saya pun harus dibaptis oleh paman saya, adiknya ibu yang beragama Katolik, wakil uskup agung di Semarang. Beliau mengganti nama saya setelah saya namanya Indro Esukiman, waktu Buddha bernama Buddhis Santoso. Nah, pada saat saya beragama Katolik, berkatama Katolik, yaitu bernama Joko Triatmojo Julius. Nah, di Katolik, alhamdulillah tahun 58, usia 18 tahun. Oh ya maaf, saya lahir dulu bulan 8, tanggal 17, 1940, saya dilahirkan di kota Magelang, yaitu di depannya Candi Borobudur. Itu saya lahir di sana, kemudian saya mengembara sampai mencari kebenaran ilahi. Kenapa saya berpindah-pindah agama? Karena saya apakah kurang yakin dengan agama saya yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik? Tidak, saya tetap yakin. Semua agama mengajarkan kebaikan, hanya mengajarkan kebaikan. Tapi kalau masalah sama, tidak sama. Seluruh agama ada perbedaan. Kenapa saya katakan perbedaannya? Karena Katolik menyembah Yesus Kristus, Kristen juga menyembah Yesus Kristus, Hindu menyembah kepada Sang Hyang. Kalau penganut Siddhartha Gautama menyembah kepada Sang Maharsi Buddha Gautama yang disebut Buddhaisme atau Buddha. Itu untuk perbedaannya. Tapi kalau Islam menyembah kepada pencipta alam semesta. Pencipta Sang Hyang, pencipta Yesus Kristus, juga pencipta yang membawa misi Islam terakhir yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Itulah Islam yang awalnya memang dibawa oleh Adam gitu. Cuman saya kembali kepada tadi di Katolik tahun 1958 saya sudah lulus dari seminari dan bergelar nama Joko Triatmojo Julius Fernando. Nah, begitu saya tidak menemukan diri agama Katolik tentang ungkapan Siddhartha Gautama tadi, saya keluar dari Katolik lalu saya masuk sekolah tinggi teologi Advent.
atau disebut Sekolah Tinggi Teologi di Cilacap. Itu tahun 1969. Tahun 1961 saya lulus pendeta, ditambah gelarnya tadi Joko Triatmojo Julius Bernando dari Katolik, ditambah lagi Stefanus. Stefanus itu artinya si pembaptis yang suka membaptisin orang. Nah, pada saat saya membaptis, tahun diangkatnya saya menjadi ketua gerakan misionari oleh Belanda, dan saya bertanggung jawab langsung ke Belanda pada waktu itu. Tahun 1963, saya sampai 67, karena 67-nya mempelajari Islam, lalu sebagai ketua gerakan misionari Pulau Jawanya, saya serahkan kepada wakil saya, orang dari Jerman. Mungkin beliau sudah tiada atau mungkin masih ada, karena sudah lama sekali tidak kontak. Tidak seperti sekarang, zaman canggih, ada HP, ada alat-alat bisa komunikasi lintas pribadi. Kalau dulu kan tidak bisa gitu. Nah, itulah sejarah kenapa saya mencari ungkapan Siddhartha Gautama. Nah, di Katolik saya mencari, ternyata diajarkan tentang Trinitas, Osiris, Isis, dan Horus. Itu percampuran agama, bahasa, maksudnya bukan agama, maaf. Percampuran bahasa Yunani dengan bahasa Ibrani atau Ibru. Osiris Tuhan Allah Bapa yang ada di sorga, Horus Tuhan Ruh Kudus, Isis Tuhan Putra, menyatu kepada kehidupan Mesias. Itulah Tuhan Yesus yang lahir, Tuhan Yesus yang berfirman, Tuhan Yesus yang menyampaikan firman. Sedangkan yang saya cari bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan. Yang saya cari yang Maha Raja, yang Maha Puasa, dan yang Maha Suci. Itu yang saya cari. Tapi ternyata di Katolik itu ada Trituhan. Itu Osiris, Isis, dan Horus. Nah, di sini makin kebingungan saya mencari apa yang dimaksud oleh Siddhartha Gautama, yaitu tentang di atas raja masih ada yang maha raja, di atas yang kuasa masih ada yang maha kuasa, di atas yang suci masih ada yang maha suci. Kesanalah aku kembali. Maksudnya saya pun ingin kembali sebagaimana Siddhartha Gautama kembali. Itu setelah beliau wafat di muka bumi, saya ikut ke sana seperti Siddhartha. Dan saya pun ingin menyembah sebagaimana Siddhartha Gautama menyembah. Nah, di Katolik pun begitu. Saya ingin menyembah sebagaimana Yesus menyembah. Itu. Karena cerita tentang Trituhan itu diawali oleh seorang Yahudi Farisi yang bernama Saulus. Itu mentrinitaskan tentang keberadaan Yesus. Tapi sebelumnya beliau menjadi pengikut, Yesus penyembah Allah, penyembah Tuhan abadi, bukan dirinya mengangkat sebagai Tuhan. Tidak pernah dirinya sampai naik ke Sidratul Muntaha, atau yang disebut kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Yesus, tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan, tapi sebagai utusan Tuhan. Tuhannya pun bukan Tuhan yang kecil, T kecil, U kecil, H kecil, bukan. Tapi T besar, U besar, itu Tuhan. Tuhan artinya maha besar, karena ditulis dengan huruf yang besar. Kalau Tuhan kecil berarti Tuhan-Tuhan banyak. Tapi kalau Tuhan yang besar hanya satu, yaitu pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi, pencipta seisi cakrawala yang ada di muka bumi. Kira-kira seperti itulah. Kemudian saya masuk Advent di Cilacap, yang sekarang gerejanya sudah dihancurkan oleh kelompok PKI tahun 65. Nah, itu ajarannya dengan Katolik serupa tapi tak sama. Itu.
Serupanya sama-sama mempertuhankan Yesus, gitu kan? Tidak samanya hanya pada saat hari-hari kebaktian. Kalau Advent itu kebanyakan di hari Sabat atau Sabtu, tapi kalau yang lainnya di hari Ahad atau Minggu. Itu kebaktiannya. Dan Advent sampai sekarang meyakini, yaitu yang bernama Natal itu ada, tapi tidak meyakini jatuh tanggal 25 Desember. Itu perbedaannya di situ. Jadi serupa tapi tak sama, tak samanya di situ. Nah, itulah sejarah riwayat saya berpindah-pindah keyakinan. Bukan saya tidak yakin dengan agama-agama yang telah diturunkan itu yang ada. Yakin saya itu ada, itu agama itu memang made in manusia, ciptaan manusia. Kalau Hindu diciptakan oleh Sindutama, orang Arya Hindia dari Bombay. Tapi kalau Siddhartha Gautama dari Nepal, yaitu pendiri agama Buddha. Nah, kalau Katolik, pendirinya adalah Saulus, seorang pemuda Parisi, yaitu Katolik. Nah, kalau Protestan itu memang dikenal pada saat pemberontakan Martin Luther. Nah, itu saja, Mas. Ada pertanyaan lagi, silakan. Oh iya, sebentar lagi. Islamnya belum saya sebut ya. Ya. Nah, tahun 67 saya dari 63, bisa nanya Bung Mas? Iya, Bisa. Dari 63 sampai 67 belajar Islam di Pondok Pesantren Darussalam Ciamis. Di Cikoneng ya, mungkin kalau pernah ke Ciamis ya Cikoneng. Kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Padil. Sebetulnya saya pada waktu itu masih ketua gerakan misionari Pulau Jawa yang bertanggung jawab langsung bukan ke Indonesia, tapi ke jending internasional, yaitu yang ada di Belanda. Dulu tahun 60-an misionari itu dipegang langsung oleh Belanda. Tapi kalau sekarang saya tidak mengikuti ataukah masih atau tidak. Jadi antara Katolik dan Protestan kerjasama. Jadi mau masuk Katolik silahkan, mau masuk Protestan juga silahkan. Karena kita saling memberikan kasih. Domba-domba yang sesat. Nah, kurang lebih saya setelah menjadi seorang mision di pedalaman umat Islam dari Semenanjung Banyuwangi sana sampai ke Semenanjung Ujung Kulon, itu kurang lebih orang saya permandikan, saya baptis. Nah, itu Bapak jadi Romo pendeta. Pendeta. Iya, Romo juga bisa dipanggil pendeta, pendeta bisa dipanggil Romo. Karena yang aslinya sih, kalau Romo itu hanya untuk Katolik saja sebenarnya. Romo pastur sebenarnya itu kepanjang. Tapi kadang-kadang ada yang memanggil Romo pendeta, ada yang memanggil. Cuman jarang, tapi yang lebih sering adalah Romo pastur di Katolik. Nah, setelah tahun 67 saya mempelajari Islam, kemudian sampai tahun 70 saya mempelajari kitab Al-Quran khusus. Nah, kemudian kepada Pak Kiai tahu, Bapak Kiai Haji Ahmad Padil itu tahu bahwa saya dari 4 agama. Sehingga beliau berantusias untuk memberikan kajian-kajian tentang Al-Quran. Pertama ya tentunya saya belajar Al-Quran membaca alif bata, sampai kemudian belajar tajwid, setelah itu belajar nahwu shorof, dan belajar ilmu mantik dan balaghahnya. Gitu. Posisi masih pendeta. berarti lagi misionaris kan? Masih minus. Jadi C4, C5. Hah? C4 atau C5 itu? Apanya? Kan ada istilah C4, C5. Saya nggak pakai istilah itu. Oh enggak ya? Langsung. Dan Pak Kiai tahu, saya ini pendeta. Gitu. Tujuan belajar Al-Quran itu memang mau menjelekkan atau gimana? Tujuan saya ingin mengkristenkan Pak Kiai. Tujuannya untuk mengkristenkan Pak Kiai? Iya, dengan murid-muridnya, santri-santrinya. Gitu. Nah, karena beliau mengizinkan saya
pelajari Al-Quran dipersilahkan langsung di bawah bimbingan beliau Kiai Haji Ahmad Fadil almarhum. Lalu beliau mengatakan, sering-seringlah belajar Al-Quran ini, antum sangat luar biasa. Hanya 3 bulan Anda belajar ngaji, alif bata sampai anas, luar biasa, bisa hatam 5 kali. Hanya 3 bulan itu. Berarti antum dikarunia Allah IQ yang bersih dan cerdas. Tapi saya bertanya juga kepada Pak Kiai, apakah Al-Quran hanya syair dan dendang-dendang lagu biasa? Oh tidak nak, Al-Quran itu sumber segala ilmu, juga sumber segala undang-undang. Gitu. Contohnya ilmu buruj, ilmu tata surya yang sekarang dikembangkan oleh NASA, itu berawal dari Al-Quran. Ilmu tata surya itu berawal dari Al-Quran. Terus kemudian ilmu tata gama. Terus ilmu politik. Terus kemudian ilmu ekonomi, iku perbankan. Apa saja ada di dalam Al-Quran. Itulah yang membuat saya penasaran, ingin mengkajinya lebih dalam lagi, lebih dalam. Ternyata yang saya cari, ungkapan Siddhartha tadi, yaitu di atas raja masih ada yang maha raja, di atas yang kuasa masih ada yang maha kuasa, di atas yang suci masih ada yang maha suci, terdapat di dalam kalimat tasbih. Sering dibacakan oleh kita pada saat Ramadan maupun saat-saat tertentu. Misalnya kalau kita sedang ingat dengan Allah. Jawaban Siddhartha kalimatnya seperti ini. Subhanal malikul kudus, subuhun kudusun, robuna wa robul malaikatu waruh. Itu jawabannya. Subhanal malik, nah di sini kalimat malik itu adalah raja. Maha suci raja, al malikul kudus. Nah kalau sudah al di atas maharaja, itu tertinggi dari maharaja, al malikul kudus. Tuhan yang paling tinggi kesuciannya. Iya kan? Al-Malikul Kudus, subuhun, yang tidak diragukan lagi dalam kesucian, kudusun, yang paling suci. Itu. Gimana mas? Siap. Itu. Ini sudah suci, suci, suci. Maharaja yang paling suci, penguasa yang maha suci, ya kan? Maha Esa kan suci. Tunggal, ya kan? Terus kemudian yang terakhir, subuhun. Yang paling maha, di maha lagi, suci. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan pelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah
bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.